kepada panjenenganipun Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan Khatmil Quran TPQ As-Siddiq Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkol. Apa? Kemangkon. Angel temen ya. Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, jamaah MPS Majelis Pinggir Sawah, rahimakumullah. Malam hari ini saya bersyukur bisa sowan Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga. Mangga Pak. Siapa ya? Gak merigi. Pak Camat go. Oh Camat. Renemat. Terima kasih Forkompinjam. Ini Pak Kasat Intel. Kok polisi ini wetenge gede temen. Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga, rahimakumullah. Beli semangka bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai warga masyarakat Purbalingga yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau Pak polisi ini yang kene nutupi sini yang kanan. Agak ke belakang dikit, ngapunten Pak ya. Pak Kapolsek harus ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Nah di situ Pak Kapolsek. Kapolseknya arane Wahyudi. Pak Kapolsek, ora apa-apa pangkatnya cilik tapi selamat daripada jenderal vonis mati. Bersyukur malam hari ini atas izin Allah kita semuanya diberikan karunia dan nikmat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Tapi sebaliknya, jika nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, itulah musibah. Banyak orang yang kuat ketika diuji dengan musibah, tapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan nikmat. Maka
Kalau hari ini ada di antara kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan musibah, jika musibah yang hari ini kamu hadapi membuat kamu semakin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Makanya banyak orang yang diuji dengan kemiskinan kuat, tetapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang bisa bersabar ketika keluarganya nggak punya apa-apa, tapi banyak keluarga yang gagal ketika keluarganya sudah punya apa-apa. Maka saya mencatat, orang yang datang ke saya atas terjadinya kasus perceraian, itu rata-rata bukan di saat mereka miskin, tapi di saat mereka kaya. Makanya kalau saya secara pribadi, Pak, saya tidak mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya mikir perempuan itu dinafkahi setiap hari saja sama suami masih berani. Apalagi kalau istri punya penghasilan sendiri. Betul? Maka ketika menikah dengan istri saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya Said. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Saya bilang sama dia, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Terus bagaimana Gus bagi kami para istri yang bekerja? Silahkan, selama dapat izin dari suaminya. Anda sebagai seorang istri bekerja, silakan. Punya penghasilan sendiri, mangga, nggak masalah. Kenapa perempuan istri harus bekerja? Karena ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Banyak orang yang diuji oleh Allah nggak kuat dan gagal, itu ketika berada di puncak. Baik diuji dengan harta, kekayaan, keviralan, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Banyak orang gagal. Coba, makanya tadi saya bilang, Pak Wahyudi pangkatmu kecil nggak apa-apa. Saya sering diskusi dengan teman-teman Mabes Polri, kebetulan Pak Kapolri itu sahabat saya. Saya bilang, ketika pangkat dan jabatan yang tinggi tidak dibentengi dengan iman yang kuat, maka yang terjadi pangkat dan jabatan yang dimilikinya akan menjadikan dia seorang penjahat. Kalau pakai logika sederhana Bapak Ibu, terlalu goblok ketika seorang jenderal membunuh orang di rumahnya sendiri. Ini pakai logika yang paling goblok sekalipun gak masuk akal. Kok bisa? Sebodoh itu. Tapi ternyata jawabannya apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sehebat apapun manusia membuat skenario, yakinlah skenarionya Allah lebih baik dibandingkan skenarionya manusia. Coba kayak kita kejadian malam hari ini, kalau karena tidak atas skenario Allah, mungkin saya tidak bisa sowan ke sini karena satu dan lain hal. Tapi saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ya Allah yang menentukan masa isi ATM. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ disebutkan, man isdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya, tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak akan semakin dekat dengan Allah, tapi akan semakin jauh. Makanya menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Saya ulangi, menjadi penting itu baik,
tapi lebih penting menjadi baik. Bahagia itu ketika kita baik, tapi lebih bahagia lagi ketika orang lain bahagia dengan kebaikan kita. Makanya kalau saya sowan ke sini kok Anda bahagia, saya senang. Ingat, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Siapa? Aku. Maka ketika ilmu ini bertambah, kita minta sama Allah, jangan sampai kurang hidayahnya, apalagi dicabut hidayahnya. Sehingga kemudian apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meyakini itu adalah takdir terbaik dari Allah. Sama kita di atas panggung ini semuanya punya takdir masing-masing. Ada yang ditakdirkan jadi tentara, Pak Dan Ramil. Ada yang ditakdirkan jadi polisi, Pak Wahyudi. Sama tadi kasat intelnya mana? Kasat intel. Pakai jubah. Ngeri sekali. Kalau naik pohon kelapa, beluluknya nambah 2. Ada Pak Camat, mana camatnya? Cilik temen ya. Ditakdirkan jadi camat. Mbaknya apa di sini? Bu Kades. Ingat, perempuan itu nggak punya jabatan saja menangan, apalagi punya jabatan. Kalahnya cuma sama lato-latonya suaminya. Semuanya dengan takdir masing-masing. Ada tentara, ada kepala desa, ada polisi, ada camat, ada kiai. Yang perlu kita ingat adalah, mohon maaf Bapak Ibu yang di atas panggung, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Dengan takdir masing-masing. Ibu jadi kepala desa. Pertanyaan saya, Bu, kemarin ikut demo ke Jakarta apa enggak, Bu? Enggak. Ngapain coba demo-demo ke Jakarta? Minta perpanjangan masa jabatan. 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama warga. Salah, Bu. Kalau untuk mengurangi konflik sesama warga itu bukan demo ke Jakarta, tapi menggelar pengajian. Sehingga masyarakatnya dinasihati melalui pengajian. Saya curiga kepala desa itu demo di Jakarta untuk apa? Bukan untuk menghindari konflik antar sesama warga, tapi karena modalnya belum balik. Yang dikambing hitamkan warga. Sudahlah disyukuri, 6 tahun 3 periode, sudah 18 tahun. Jadi kades yang amanah, BLT dibagi sesuai dengan peruntukannya. Karena banyak warga yang curiga dengan kepala desa hanya persoalan BLT. Tapi lucunya orang kene nyuwun saya, orang di sini, mohon maaf, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Wongnya ya teka, ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu kan isinya cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Secara substansi hidup itu cuma 2. Kalau tadi kita bicara musibah sama nikmat, hidup itu cuma 2. Kalau nggak suka, duka. Bagaimana cara mensikapinya? Cara mensikapinya sederhana. Kalau suka, bersyukur. Kalau duka, bersabar. Yang dikasih ujian suka dan duka tidak hanya kita, termasuk baginda Nabi. Maka kenapa dalam Al-Quran dikatakan ana basyarum mislukum? Aku manusia seperti kalian. Kenapa?
Karena Nabi Muhammad itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang istimewa. Maksudnya manusia biasa apa? Kanjeng Nabi kalau lapar makan. Sama dengan kita, kalau lapar makan. Kita umatnya kalau haus minum. Sama Kanjeng Nabi kalau haus juga minum. Kanjeng Nabi kalau ngantuk tidur. Sama dengan kita, kalau ngantuk juga tidur. Bedanya cuma satu. Kalau Kanjeng Nabi itu makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau orang Purbalingga sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Bahkan pengajian mungkin duduk di bawah tiang listrik bersandar, ngantuk. Dan luar biasa pengajian di Purbalingga di pinggir sawah, tiang listriknya ada tulisannya sedot WC. Menjijikkan. Coba, acara pengajian malam hari ini disponsori oleh sedot WC. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi saja manusia terpilih dan terbaik itu punya rasa susah, punya rasa senang, punya suka, punya duka. Makanya lumrah kalau hidup kita juga sama. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Maka saya punya prinsip, karena hidup kita itu isinya suka dan duka, saya nggak mau orang yang pengajian bersama saya berduka. Kenapa? Pak Camat, Bu Kades, saya tahu Bapak Ibu, saudara-saudara ini datang ke tempat ini dengan problemnya masing-masing. Semuanya punya masalah. Semuanya diuji. Ada yang punya masalah tandur nggak panen, ada yang punya masalah SPP anak belum dibayar, ada yang punya masalah nggak keduman BLT, ada yang punya masalah anaknya nakal, ada yang punya masalah lato-lato suaminya sudah tidak berfungsi. Semuanya diuji. Banser diuji. Apa ujiannya banser? Panitia lupa kasih rokok banser. Diuji. Ya maklum panitianya miskin. Saya tadi telah toleh. Biasanya kalau di tengah pengajian mau ada solawatan, saya bilang kok nggak ada hadrohnya, atau jangan-jangan nggak ada anggarannya. Masa Pak Camat nggak mau nyumbang? Semuanya punya problem masing-masing. Nah, halo Pak Camat. Pak Camat langsung bisik-bisik sama Kapolsek, ya ini bajingan temen ya kayak gitu. Konsep dakwah itu apa? Konsep dakwah itu adalah berikanlah kabar gembira, basyiru wala tubadziru. Buatlah bahagia, jangan buat susah. Yasiru wala tu'assiru. Buatlah mudah, jangan buat susah. Makanya imam yang paling terkenal di kalangan orang NU itu siapa? Imam Abu Hasan As-Sadzili, yang punya Thariqah Sadziliyah. Kenapa beliau banyak diidolakan sama orang NU? Alasannya satu. Imam Abu Hasan As-Sadzili mengatakan, kalau kamu punya guru, gurumu tidak bisa membuat tersenyum, tinggalkan. Guru kok gawe susah. Makanya saya bilang, orang yang datang ke tempat hiburan malam
ke tempat karaoke cari purel, itu orang susah apa orang senang? Orang susah yang mencari senang. Mereka mencari senang di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Cari purel. Pak Camat tahu purel itu apa kepanjangannya? Perempuan rela diusel-usel. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Katok rock dibuka, oke. Pak Camat mantuk-mantuk kayaknya pengalaman ya. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat karaoke, di tempat dunia hiburan malam? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian, makanya mencari senang di tempat karaokean. Itulah alasan kenapa pengajian harus didesain yang menyenangkan. Kalau panitia di sini terlalu menyenangkan, degane loro, sedotannya akeh temen, keprimen ya. Mana kopinya dingin. Ini kiainya baru datang 9:30, kopinya dari habis maghrib. Kan goblok. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian fungsi agama. Agama hadir untuk menjadi solusi. Agama hadir bukan sebagai masalah atau problem, tapi menjadi sebuah solusi. Sehingga apapun masalah kita, baik masalah dunia maupun akhirat, ketika kita punya masalah, solusinya adalah agama. Maka kenapa Bapak Ibu, doa yang paling viral di mata umat Islam disebut doa sapu jagat, karena terkait dengan urusan dunia, terkait dengan urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu seperti apa? Kalau jadi kepala desa selamat, ya fid dunya hasanah. Jadi camat selamat, fid dunya hasanah. Jadi polisi selamat, fid dunya hasanah. Jadi tentara selamat, fid dunya hasanah. Jadi banser selamat, fid dunya hasanah. Makanya tahu nggak asbabul wurud, kenapa orang Jawa itu punya selamatan? Kila wakola disebutkan bahwa pra-Islam dulu orang Jawa sebelum kedatangan Wali Songo, mereka biasa membuat sesaji makanan, ayam ingkung, ditaruh di bawah pohon besar. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak mendapatkan murka dari setan, jin, demit, iblis, kuntilanak, wewe gombel, gendruwo. Kamu ngomong gendruwo, kenapa lihat Pak Camat? Pak Camat langsung mikir, waduh, salah duduk saya. Pokoknya sebelum kopi panasnya datang, Pak Camat tak hajar terus. Orang-orang dulu Pak, itu bikin sesaji di bawah pohon, di bawah jembatan, kayu-kayu besar. Di situ dikasihnya apa? Nasi. Dikasih apa? Ayam.
Wali Songo datang, para wali datang, bertanya kepada orang-orang yang membuat sesaji itu tujuannya apa? Untuk tolak balak, kata orang-orang Jawa dulu. Supaya apa? Supaya tidak diganggu suara lato-lato. Pak Camat tahu kenapa Allah menciptakan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi para suami saya sarankan koleksi lato-lato di rumahmu. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Pak Camat paling lato-latonya cuwilik kayak gini. Jadi kalau istri mulai cerewet Pak Camat, ewek, suami langsung membunyikan lato-lato. Edek. Kok lato-lato sudah dibunyikan istri tetap cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Akhirnya Wali Songo bilang, kalau kamu mau tolak musibah, tolak bala, dihindarkan dari setan, jin, demit, gebles, gendruwo, wewe, gombel, caranya tidak seperti itu. Bagaimana? Kamu motong ayam, motong kambing, berasnya masaknya agak banyak, kemudian orang-orang dipanggil. Bukan kamu taruh di bawah pohon, bukan kamu taruh di bawah jembatan, tapi orang-orang kamu panggil untuk diajak makan. Bagaimana caranya supaya terhindar dari bala dan musibah, tidak diganggu oleh setan, demit, gendruwo? Sebelum makan berdoa dulu, minta sama Allah supaya kamu selamat, istri kamu selamat, anak kamu selamat, tetangga kamu selamat, hidup kamu selamat, mati kamu selamat. Maka kemudian muncul istilah selamatan. Konsep Islam fi dunya hasanah itu minta selamat. Karena nggak mungkin kita di dunia ini baik kalau nggak selamat. Maka beruntunglah kamu yang punya nama Selamat. Pak Camat tarane siapa? Siapa? Danang siapa? Danang Nuswantoro. Namanya menggelegar sekali. Danang Nuswantoro. Kalau Bukades siapa namanya? Setio. Lemu temennya. Setio Kowati. Setio. Gak apa-apa Bu, kalau kamu dibilang gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok dibandingkan cewek seksi. Kamu tahu alasannya? Alasannya adalah karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Gayane Bu Kepala Desa begini tak pikir malu, ternyata pamer gelang. Beda dengan ibu-ibu yang di sana, dari tadi tangannya dikempit begini. Kenapa mereka tangannya dikempit? Karena khawatir gelang karetnya katon kayak gini. Kayak keprimen, wis tua jilbabnya pink ya. Karena aku zizi. Ngono kok mayu temen. Saya bilang kamu jilbabnya pink ya, malah jawab kamu nanya. Saya punya cita-cita Pak Camat, kalau besok saya mati ditanya munkar nakir di alam kubur, Miftah man rabbuka, langsung saya jawab kamu nanya. Iya bang cangkeme karo malaikat tier. Begitu digebuk gelundung, anak sing bengok, gato ganjel toh ya gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kita minta selamat, keselamatan di dunia. Makanya kenapa kemudian setelah kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ditambah lagi doa supaya lebih selamat. Maka muncullah doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din.
Ini kalau Mbah Mudin desa itu biasanya domirnya double bacanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Sudah menggunakan al-ta'rif, masih menggunakan domir nah. Padahal seharusnya milih salah satu. Kalau sudah fit din saja nggak usah pakai nah. Tapi kalau mau pakai domir nah nggak usah pakai al-ta'rif. Nanti domirnya double fi dinina. Supaya mantap Gus, fit dinina itu bukan mantap tapi pekok. Tapi kamu jangan bilang Mbah Mudin itu pekok. Kadang-kadang Mbah Mudin itu mohon maaf, walaupun doanya salah, biasanya malah mustajabah. Kenapa? Karena mereka lebih yakin dibandingkan kita. Coba kalau kiai muda yang berdoa, belum tentu, buktinya kopi nggak datang-datang. Akhirnya datang juga. Subhanallah, cangkirnya seksi temen ya. Ngapa ya? Kena keinyong. Jaluk-jaluk. Kasih Pak Camat saja. Danang Nuswantoro. Jaluk kopi nih kiai. Kalau ada kopi panas harus langsung diminum. Pak Camat, Bu Kades dengerin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kita coba kopi dengan cangkir yang paling seksi sedunia. Begitu dicium, subhanallah, sangit temen. Ayahnya kesusu godoknya ya. Pahit Bu Kades. Bu Kades tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, fid dunya hasanah ini menjadi penting. Karena apa? Karena hidup itu dibutuhkan keseimbangan. Makanya saya nggak setuju dengan orang yang mengatakan wes miskin nggak apa-apa asalkan bahagia. Kalau Anda bilang miskin nggak apa-apa asalkan bahagia, saya doakan miskin selamanya. Katanya asalkan bahagia. Siapa bilang uang itu tidak menjamin bahagia? Buktinya Bu Kades kalau ditransfer bahagia. Gak ada yang transfer, kasihan amat. Nah, kita itu sering banget ya, ini terutama teman-teman saya kayak Banser ini, kita kan seumuran. Cie matamu cie. Cie. Saya ditanya, Gus, Banser, tentara sama polisi hebat mana? Saya jawab Banser. Apa buktinya? TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Bukan karena hebat, karena rapayu. Masa utang bank aku SK Banser matane. Apalagi kayak Ansor, Masya Allah pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecine enak temen. Gimana Pak Camat kopinya? Enak, adem. Ibu-ibu belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Orang kayak Raine Rika.
Inyong batin ki rai apa papan karambol. Ada wong wadon ya. Sekarang wajah itu glowing Pak Camat itu menjadi sebuah keharusan. Apalagi yang muda-muda kayak Bu Kades. Kalau yang tua-tua kayak gitu jelas murah. Paling pol bedak FIFA nomor 4. Coba dijawab. Mbak-mbak pilih mana kalau cari suami? Good looking apa good rekening? Good rekening. Karena kalau suamimu good rekening, jaminan wajahmu menjadi glowing. Makanya kemudian ada istilah, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Apakah Bu Kades wajahnya glowing? Set. Iya. Subhanallah Bu Kades. Alisnya nganti kayak galengan kayak gitu. Bojone Kadesnya sing ngendi ya? Jandanya. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Coba Banjar ada peluang nih, Bu Kades janda. Kalau kamu nikah dengan janda Mas, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Semoga pulang pengajian Bu Kades menikah lagi, amin. Dengan duda anak 15. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah ini apa yang menjadikan hasanah itu? Salah satu tolok ukur hasanah itu adalah hidup yang merasa cukup. Makanya saya bilang, jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi merasa tidak cukup. Coba, saya itu membela institusi Polri itu luar dalam. Saya terakhir pengajian sama Bapak Kapolri di Probolinggo, saya bilang, rame-ramenya tragedi Sambo dan lain-lain. Saya bilang, Pak Kapolri ingatlah, badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Saya bilang, kalau orang itu kaya tapi tidak cukup, ya jadinya ngawur. Ini ngapa maning ya? Kameranya rungkat. Toh, ganjel toh. Aneh temen ya pengajian kameranya kisruh. Sebentar lagi ada yang nyanyi, begitu sulit, lupakan silit. Nah, coba, jangan minta kaya, mintalah cukup. Banyak orang kaya tapi hidupnya merasa tidak cukup. Saya punya kawan Pak di Jakarta. Dia bilang apa? Gus Miftah tahu nggak? Uangnya Sambo itu di rekening ada berapa? Di salah satu bank di Jakarta itu uangnya yang bersangkutan ada 99,9 triliun. Itu Pak Camat mati hidup lagi 100 kali. Gajinya nggak mungkin dapat segitu. Ya Pak Camat ya. Tapi kan yang penting Pak Camat walaupun gajinya berapa merasa cukup. Itu jauh lebih penting. Hidupnya Pak Camat pas-pasan. Pas pengen ngopi, kopi ini teka. Pas kangen istri bisa ngelirik janda. Iya, kayak gitu. Kata Bu Kades, wis Bali wae Bali. Bali meteng. Kita doakan mudah-mudahan Bu Kades panjang umur.
Jadi orang sedunia mati, Bukades hidup sendiri. Ya. Gimana bahaya. Nah Bapak Ibu, tolak ukurnya apa? Merasa cukup. Jangan minta kaya, cukup saja. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Orang kan Bapak tahu, saya itu kan biasa ngurusi pengajian di lokalisasi klub malam. Orang-orang yang berada di lokalisasi klub malam itu orang senang, tapi hatinya tidak tenang. Contoh, anak wong Purbalingga, di sana apa tadi Kia? Arane Toyareka. Anak wong lanang Toyareka. Mangkat dengan lokalisasi golek telembok. Apa telembok apa telembuk? Fasih temen ya. Cari telembok. Mungkin dengan dia ketemu telembok itu dia senang, tapi pasti hatinya tidak tenang karena khawatir dilihat sama Pak Camat. Jangan-jangan ketahuan Pak Camat, ternyata Pak Camatnya juga cari. Kayak saya dulu punya pengalaman. Ini pengalaman Pak Camat. Ini mumpung saya jauh dari Jogja tak ceritakan. Saya dulu kan James Bond, jaga masjid dan kebon. Kebetulan masjidnya orang Muhammadiyah. Nah, malam Jumat nggak ada yasinan. Di masjid ada 2 orang. Saya, Miftah Maulana Habibur Rahman, sama senior saya di masjid yang nunggu masjid namanya Mas Sartono. Habis sholat Isya, Mas Sartono bilang sama saya, "Hei Miftah, iya Mas, kamu nunggu masjid gak usah kemana-mana." Mas Sartono mau kemana? Saya mau yasinan. Saya batin, Muhammad kan langka yasinan ya. Kok dia pamit yasinan? Akhirnya dia pergi, saya di masjid gabut. Nah, 5 kilo dari masjid itu ada bioskop. Bioskop waktu itu, tahun 2000-an sekian. Ya film-film kayak filmnya Kiki Fatmala, Eva Arnas, iya kayak gitu. Film-film semi-semi, buka baju gitulah. Akhirnya kita beli tiket, saya berangkat naik sepeda ke bioskop. Karena di masjid gabut. Begitu masuk bioskop, saya duduk di dalam. Ternyata apa? Ketemu Sartono. Lah Mas Sartono bilang sama saya, "Kamu itu gimana? Suruh nunggu masjid malah ke bioskop. Lah sampean jare tahlilan." Akhirnya konangan. Orang itu kalau berbuat maksiat pasti hatinya nggak tenang. Makanya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, mahwal ithmu?" Ini ya, Pak Polisi, Bu Kades, Pak Camat. Kenapa kalau kita berbuat salah, itu kenapa hati kita tidak tenang? Apalagi dosa. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ithmu?" Pakai sin, pakai tha ithmu. Kalau ismu pakai sin itu artinya nama. Masmuk, siapa namamu? Ismun. Tapi kalau ithmun itu artinya dosa. Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ithmu? Dosa itu apa? Jawaban Kanjeng Nabi adalah al ithmu mahaka fi sodrika wa garihta ayatoli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Gak ada orang berbuat dosa itu hatinya nyaman, Bu. Pasti hatinya tidak nyaman dan khawatir dilihat orang. Contoh, saya itu kan rutin pengajian di lokalisasi. Kok saya baru pengajian, ada pelanggan datang ke lokalisasi. Pasti mereka sembunyi-sembunyi, Pak. Waduh, pengajian Gus Miftah durung rampung. Mereka pasti sembunyi. Nggak mungkin mereka terang-terangan. Begitu saya pengajian, ada tamu datang lihat saya, "Gus, aku cari telembok." Nggak mungkin.
sembunyi. Karena orang berbuat dosa mesti hatinya nggak nyaman. Makanya kenapa maling itu kok sembunyi-sembunyi? Namanya saja maling, manusia dibalik aling-aling. Kalau terang-terangan namanya garong. Kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena khawatir dilihat sama orang. Orang nggak pernah berbuat dosa, begitu berbuat dosa, yakin hatinya akan merasa tidak nyaman. Tapi kenapa Gus? Saya banyak dosa kok hati saya nyaman. Berarti kamu sudah terlalu terbiasa dengan perbuatan dosa. Sehingga sudah tidak menganggap sebagai sebuah dosa. Contoh, orang meninggalkan sholat sekali. Itu pasti hatinya nggak nyaman Pak. Waduh, aku ninggalkan sholat. Tapi kalau dia terbiasa dengan meninggalkan sholat sebagai sebuah kebiasaan, dia akan menganggap biasa-biasa saja. Maka ingat, jangan biasakan hidupmu dengan perbuatan dosa. Karena kalau terbiasa dengan perbuatan dosa, hatimu akan merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, hati ini jangan sampai dibiasakan dengan perbuatan dosa. Kalau terbiasa, yang tadinya dia tidak tenang akan menjadi tenang. Padahal apa? Hidup itu yang kita cari tenang, bukan senang. Makanya kemudian agama ngatur. Bagaimana supaya tenang? Dikir. Bagaimana supaya bulurah tenang? Dikasih snack. Oh, dilempar ke sini. Coba lihat isinya apa sih? Kita akan sepil unboxing berapa harga snack pengajian di Toyareka. Ini apa rane ki? Risoles, regane pira? 1000. 2000 bati ya. 1000. Ini arane apa Bu Kades? Lemper. Regane pira Bu? 1000, 2000. Halah 1000. Bu Kades ngomong 2000 bati. Ki arane apa Bu? Apa ki? Apem. Regane pira? 500. 2500. Kie emping. Ini nggak ada harganya kan, sisa lebaran. Snack untuk Bu Kades. Iya. Ya anggap saja nafkah untuk janda. Bu Kades pulang nggak bisa tidur. Dia akan teringat-ingat dengan aku. Nah, agama punya konsep bagaimana supaya hati itu tenang. Kalau tadi ditanya mahwal ismu, dosa itu apa? Jawabannya tadi, al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatele alaihin nas. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, mahwal bir. Kebaikan itu apa? Dijawab sama Kanjeng Nabi, al birru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, akhlak itu ada kalanya akhlak kita kepada Allah yang namanya ibadah, akhlak kita sesama manusia yang namanya muamalah. Akhlak kita kepada Allah yang membuat kita baik, hati kita nyaman. Jaga sholat tepat waktu, melaksanakan perintah agama, aturan agama ditegakkan, yang kita sebut dengan takwa. Takwa itu pengertiannya apa? Kalau takwa masalah agama secara syariat dengan takwanya Pak Camat beda. Kalau takwa menurut syariat adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau takwanya Pak Camat, takwa takut istri tua. Pak Camat bojone pira? Baru 1. Apakah akan nambah dengan melamar Bu Kades? Insya Allah. Bu Kades mau dia sama kamu Bu Kades. Tapi sorry, Pak Camat sama Bu Kades beda pemikiran.
Pak Camat mikir Bukades, Bukades mikir Gus Miftah. Iya, kayak gitu. Santai aja Bu, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kecangkeme siapa ya? Hahaha. Kayaknya sing naksir Bukades kayak Bu. Kalau kamu suka sama Bukades, berlaku undang-undang. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin itu menyadarkanku. Iya. Lamarna Gus. Apa? Lamarna. Kata-kata? Lamarna. Hah? Lamarna? Kayaknya kalian berdua itu, kamu sama Bukades itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Ya. Kon nglamarna, YouTuber kok ngaceng temen ya. Kenal baik durung lamarna. Nah, supaya hati kita itu nyaman dengan menjaga husnul khuluqi. Caranya keprimen. Yuk, kita selawatan dulu yuk. Ayo. Pak Dan Ramil selawatan. Oh, dan namanya belum kena ya. Saya kemarin Pak Dan Ramil santri saya ngelamar jadi tentara, ternyata ditolak, nggak lulus. Akhirnya panitia seleksi saya telepon. Dan kenapa santri saya nggak lulus jadi tentara? Mohon maaf Gus, izin salah. Santrinya giginya jelek. Gara-gara giginya jelek tidak diterima jadi tentara. Akhirnya tentaranya saya marahin. Kamu tahu nggak? Tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu besok tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Saya bilang begitu. Anak maning. Dan Ramil bikin istighosah sama kiai. Pak Dandim diundang. Begitu mulai istighosah, kiainya langsung baca istighosah. Ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Dan Ramilnya protes. Ini yang mengadakan Koramil, bukan Kodim. Akhirnya kiainya diganti. Ya Koramil, ya Koramil kayak gitu. Anaknya siapa? Orang miliknya Handoko. Handoko ya? Apa? Pindoko. Kok namanya mirip dengan Setio? Iya. Pantesan lirik-lirikan ya. Ulang tahun saya itu bareng dengan Pak Wakasat, Pak Agus. Kebetulan dia kemarin jamaah saya pas haji. Makanya kenapa saya sering ke Mabes Adi itu karena Pak Wakasat sahabat saya. Yuk kita selawatan dulu yuk. Minta lagu apa? Mangkuburul. Mangkuburul matane. Masa pengajian Mangkuburul? Mangkuburul. Yura bisa orang musik ya. Boyo wong NU pengajian gak ada hadrohnya, goblok temen ya. Siapa kayak ketua panitia nih? Kan main nyongnya aduh. Kok janjinya Gus jam 8. Wis bayarnya murah, ngenyang. Yaudah yuk kita selawatan tanpa musik gak apa-apa yuk. Ini yang orang bilang musyrik itu haram. Musyrik itu haram. Lah iya. Ayo selawatan. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Muslimin. Inyong sing kesel bae bengong-bengong mat ya ini. Ulangi. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane
saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat badokan bae sing dipikir iku yang ngono kon selawatan dan ramile mangan bae tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah saya yakin yang datang tidak semuanya orang NU ada NU ada Muhammadiyah ada Muslimat ada Aisyah ada Aisyah kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate berkah kabeh aku raja pada congkrah Indonesia makmur rakyate salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin habibillah wong urip ning ngalam donya iku ngono mong sedelo bodo asor apes ino awan bengi do sulaya bodo asor apes ino awan bengi do sulaya salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen was mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salat salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono yo ora diaminke ya telat malaikate minggat diamin ke ya ulang ya
Bareng-bareng ya. Sing kompak ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Pak Tarno matane Kiai. Pak Tarno. Bukades anaknya pira? 3. 15 matane 15. Sing kompak. Pengen mboten anaknya dadi kiai. Mudah-mudahan jadi kiai keren kayak Gus Miftah ya. Ora kaya lebene Terayoka. Apa? Kampungnya apa? Toyareka nggak temen ya? Toyareka. Ya kiai ya beda-beda. Anak kiai sing ngurusi artis kayak Gus Miftah. Jamaah janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Ya ada maning kiai model-modelnya kayak kiai desa, kayak kiai Toyareka. Sarungnya ngelinting, kemudian kelembak menyan kayak gitu. Ya beda-beda ya ora apa-apa ya. Diulangi ya. Yang kompak ya. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah Salatullah salamullah Sallu ala Nabi Muhammad. Kecamatan apa arane kayak tadi? Sing dipangku siapa? Kemangkon ngundang Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah. Cie. Jangan seneng dulu. Anak gajah adus nang beli, najan gagah manuke. Buka adus langsung bayangnya kayak gini. Ya, sekarang syair untuk Gus Miftah sendiri aja kalau gitu. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah kakalan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk di siapa rondone? Ya iki kayak gini. Kok Pak Camat cemburu? Sing sabar siapa? Pak Camat. Ya dah kita doakan, karena Pak Camat dari tadi kita bully, kita doakan mudah-mudahan Pak Camat masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Ya mati ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabar Pak Camat. Siapa tahu pulang dari pengajian jadi sekda. Amin.
Terakhir ketemu Bupati Purbalingga kapan ya? Buka puasa tahun kemarin ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam berapa pengajian ini ya? Subuh. Ora urun pe cerewet. Sebenarnya kalau ada musiknya saya mau nyanyi banyak, nggak ada musiknya. Ini lagu yang paling disukai sama Pak Camat ini. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Kayak gitu. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rato dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Siapa rondone? Yo iki. Jarine Bu Kades kiai ini cangkem. Itulah. Makanya dari tadi saya batin, kenapa Bu Kades pakai jilbab warna ungu? Ungu itu warna kebesaran, janda. Ngepasi temen ya. Makanya besok kalau Bu Kades meninggal dibungkus kain kafan warnanya ungu. Maka malaikat akan teriak, wow, jendes. Tapi kalau saya besok buka desa, saya pengen kalau mati dibungkus kain kafan warnanya hijau. Jadi malaikat begitu buka, wow, lemper karena cinta. Rasanya takon nih. Pak Camat pengen mati kain kafan warnanya apa Pak Camat? Putih. Kalau putih kan itu sesuai dengan lagunya Wali Songo. Karena kain kafan warnanya putih hukumnya sunnah. Makanya kenapa Wali Songo membuat lagu judulnya Turi Turi Putih. Turi, turi putih ditandur. Turi, turi putih ditandur. Ono cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange. Pak Camat minta kembang apa? Kembang kantil? Oke. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar diring bedil. Ana cleret tiba jondel, aku kaget cekelan kene. Yo, kalau kaget cekelan apa? Ya kene kan kaget, goblok kok malah ngomong sing ora-ora. Masa aku kaget cekelan sikil, yo rapas. Ya kene. Ya Allah, alhamdulillah. Lah ngenak kabeh lali ora utange dewek-dewek. Kalau ibu-ibu sing ngono mbaten, kiyene ganteng temen ya. Lah iya padangan Pak Camat, Bah. Ya ora apa-apa, Camatnya sabar. Sekali-kali Pak Camat ya. Ya rasanya nesu. Masa ngambekan? Ngambek karo kiai ya kualat. Ayo, ngambek kualat mulai ra bisa ngaceng. Bahaya. Biasanya kalau saya bully gitu pulang doanya mandi, karena dakwatul mazlum mustajabun. Doanya orang terdolimi itu mustajabah. Makanya kalau Pak Camat berdoa belum diijabah, berarti harus selalu kita zolimi. Ini Pak Camat ngerti kayak kiai yang orang mangkat ngaji. Kenapa Pak Camat di dulur anyar? Danang Nuswantoro
Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, fid dunya hasanah. Saya ulangi, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tapi merasa tidak cukup. Jangan minta tenang tapi mintalah. Jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang yang senang-senang hatinya tidak tenang. Nah, mekanisme agama ngatur. Bagaimana supaya kita merasa cukup? Muncul sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Dadi wong sugih ya ora usah sombong. Dadi wong kere ya ora usah susah. Miskin atau kaya itu ternyata pawaan. Pawaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Gawan ini bahasa Jawa goblok. Pawaan gawan. Apa Bu Kades? Pawaan itu bahasa Indonesianya apa? Perawakan kata Bu Kades. Karena saya kalau ngomong bahasa Indonesia susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa kayak bahasa Indonesianya Pak Camat? Wah, masa kencing ceracet keprimen. Kencing ceracet. Lucu temen ya. Kencing ceracet. Ternyata nguyuh anyang-anyangan bahasa Indonesianya adalah kencing tawar menawar. Kan susah ya Bu Kades ya. Apa coba kencing tawar menawar? Apa maning contohnya? Isah-isah. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Salah Mas. Kalau bahasa Jawa itu kalau piring isah-isah, kalau baju domba-domba, kalau beras dibususi. Orang Jawa tuh keren, sama-sama tembelek, metune saka silite beda, arane ya beda. Teleke pitik arane lencong, teleke wedhus arane intil, teleke sapi arane telepong. Pantesan inyo ngajak ngaji ra paham, mungkin otaknya sini kebak telek ya. Pawaan, perawaan ya. Coba Anda lihat, kenapa saya bilang perawaan Pak? Ya sama seperti gemuk dan kurus. Gemuk dan kurus itu perawaan Mas. Ada kalanya orang makannya sedikit gemuk, ada kalanya makannya banyak tetap kurus, gering. Bukan kok cacingan, orang yang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Ajem banget. Masa banter cuwil kayak kiye keprimen. Kok tipis-tipis temen ya? Banter yang bagus dikit dong badannya. Masa kecil banget? Lah orangnya sekiye, manuknya sebira. Lah sama Pak. Kaya atau miskin itu bawaan Pak Camat. Ada kalanya kerja keras 24 jam tetap miskin. Kerjane biasa-biasa baik tapi sugih. Karena bawaan. Dan yang perlu Anda ingat, saya nggak mau Anda berpikiran bahwa kaya atau miskin itu ada sangkut pautnya dengan ibadah. Oh no. Coba Anda lihat. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia baik kepada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi ingat, walakin yu'tid din, tetapi Allah memberikan agama ilaman yuhibbuh, hanya kepada orang yang dicintai. Jadi kaya atau miskin itu gak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau Anda menghubung-hubungkan antara ibadah dengan harta, bahaya. Kae mbah lebih mendino ning masjid, mendino sholat kok kere. Kalau gitu saya nggak usah sholat sekalian. Itu salah. Karena kaya atau miskin itu nggak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ada kaitannya dengan ibadah, yang paling kaya seharusnya bukan orang Amerika.
Harusnya Mbah Lebene toya reka. Mriki sing ngurusi wong mati arane apa? Lebe. Coba lebe itu ibadahnya kurang apa? Dari orang lahiran sampai kematian yang ngurusi lebe. Kok lebay keprimen ya? Lebe. Apa mriki arane? Kayim. Kayim apa koyem? Kayem. Ndi kiye kayime? Oh, kiye kayem. Oh, jangan menghina kayim. Kita itu jadi orang tua kurang ajar. Kalau punya anak menantu polisi, bangganya minta ampun, Pak. Siapa menantunya? Polisi. Siapa mantunya? Tentara. Siapa mantunya? Kayim. Loh, polisi kiye penting, tentara penting, kayim gak kalah penting. Tentara mati sih bungkus apa? Kayim. Bukades mati yang bungkus siapa? Kayim. Camat mati sih bungkus siapa? Kayim. Polisi mati yang bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Jadi salah kalau kita mengaitkan antara ibadah dengan kekayaan. Maka apa? Fid dunya hasanah itu harus qanaah. Soal miskin atau kaya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Loh, kalau saya itu harus kaya karena kerja keras, Pak. Saya dulu zaman kuliah narik becak untuk saya biaya kuliah 6 bulan. Nggak kaya-kaya. Kamu ini asin ya? Pengajian seng asin keprimen ya? Pengajiannya horor temen ya? Lah kan, ikan asin kan? Kan aku jadi terganggu. Iki kayaknya pengajian paling horor sedunia ya. Masa pengajian nang gorengi wasin goblok temen ya. Sosis. Oh, sosis goreng. Kamu suka sosis? Iya. Kamu jangan bilang-bilang sosis, kasihan bulurah. Gara-gara mambu iwak asin jadi lali ngaji apa tadi ya? Kayem. Kekayaan atau kemiskinan gak ada hubungannya dengan kerja keras. Kalau kerja keras harus kaya. Saya dulu zaman kuliah narik becak, gak kaya-kaya, Pak. Saya dulu karena gak mendapatkan kiriman uang dari orang tua, untuk bayar kuliah saya harus bekerja keras. Saya narik becak. Dan saya belajar sabar, Pak Camat, itu dari tukang becak. Tukang becak kiye orang yang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang, penumpangnya ora teka, becake tumpaki dewek. Sabar. Saya pernah naik becak, becaknya ditabrak mobil, Pak. Dar! Kayak becak saya remuk, hancur. Saya nggak marah, wong saya sabar. Saya malah nyanyi lagu India. Madane, madane, madane kayak gitu. Makanya kenapa kemudian waktu itu saya punya konsep, Pak. Kerja itu tidak harus keras. Tapi ingat, konsepnya 3. Ini coba bagi kamu yang merasa kekurangan, merasa tidak mampu, merasa nggak punya kelebihan, kamu ingat-ingat. Quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Tapi kerja keras toh nggak cukup, maka ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Baleni matane, baleni. HP ini siap ke ya? Orang aku kuota nih, goblok ngerekam gak butuh kuota. Goblok temen ya.
Apa kurang minum ya? Nyata kasih air. Angkat tangkap, awas. Nangkapnya pinter temen ya. Kayaknya mantan copet ya. Spesialis. Kayak saya hari ini copet. Copet hatinya Bu Lurah. Iya. Santai saja Bu Lurah, sejumlah-jumlahnya Bu Lurah saya doakan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Nah, kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Dan kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Kalau Pak Camat beda. Bukan kerja keras. Tapi keras baru kerja. Dibalik. Saya yakin Bu Kades sudah nggak paham. Kesuwen. Nah, yang perlu kita lakukan itu apa? Ikhtiar sebaik mungkin. Maka wabtaghu fima atakallah darul akhirah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kisah pamaning ya. Sing mampu sosis kiye. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tangsa nasibaka minat dunya. Kejaran akhirat tapi jangan lupakan dunia. Makanya sing pinter bakul niate pengajian tapi karo dodolan. Ngejar akhirat dapat dunia. Nah, soal dunia kewajiban kita itu ikhtiar. Soal hasil urusan Allah. Wajibmu kuwi nyambut gawe. Soal hasil urusane Gusti Allah. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, kalau ibu jualan, wajibmu itu jualan. Yang mendatangkan pembeli itu Allah. Yakin saja kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Jualan sosis, ada yang jual, ada yang beli. Nggak laku, ya dimakan sendiri. Repot amat. Itu kan jadi laku. Itu laku bukan karena kamu yang jual, karena terprovokasi dengan pengajianku. Endorse. Kepengen matane kepengen. Ini penjual paling kaya ini coba. Ini bapaknya yang ini penjual paling kaya. Coba. Kopi saja kapal. Tapi itu kopi yang paling bohong. Katanya kapal api. Dibuka kopi ini langka kapale keprimen. Kalau penjual Pak yang paling jujur cuma satu. Sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene kayak gini. Nah, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Makanya apa? Supaya prosesnya ini baik, kemudian muncul tawakal, dibuat sistem. Sistemnya apa? Ibadah. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi Muhammad dipanggil sampai Sidratul Muntaha. Membawa satu sistem ibadah untuk kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah sehingga apa? Muncul rasa qanaah, muncul tawakal. Kenapa?
Karena innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kayak kamu senang sama cewek banser, sudah ikhtiarmu lamar saja. Soal ditolak atau diterima urusan nanti. Makanya saya sarankan kalau kamu pengen menikah senang dengan 2 cewek, kamu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sholat istikharah. Tuhan, saya bingung mau pilih yang mana. Ikhtiar istikharah. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah, yakinkan dulu dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan sudah istikharah, gak ada yang mau. Merongos kan. Akhirnya pakai quote-nya Gus Miftah, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kalau saya nggak butuh itu. Cinta ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah yang lebih keren. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Pak Kasat Indeli mau mendase ya. Iki model apa ya? Cangkeme anak-anak bae. Lah iya, kiai larang. Murah kan hanya di Toya Reka saja. Murah dinyang. Ya maklum wong lurahe urune mung titik ya ora apa. Apa? Camate. Wah, camate kere. Camate nganti pakai gak berani makan snack. Dimakan Pak Camat, dimakan. Gak usah malu-malu Pak. Kan kalau orang NU kalau bikin pengajian Pak, acaranya 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untuh. Nah, gitu. Makanya Bu Kades punya prinsip ngamal yen orang ngemil ngomel. Apalagi perempuan. Perempuan tuh hobinya cuma 3. Ngemil, ngomel, ngemol. Makanya kalau kamu bisa punya istri banser, cukup 70 cara membahagiakan pasangan. 1 shopping, sisanya 69. Loh, 70 kurang 1 berapa? Emang aku salah? Tujuh 6 matanya, 76 kayak apa ya? Kalau rokok. Nah, Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah. Ini berarti apa? Ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yang maha penting. Saking pentingnya peristiwa ini, Allah mengabadikan satu ayat dalam Al-Quran, dimulai dengan kalimat Subhana. Maha suci. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya peristiwa ini. Kalau peristiwanya saja dahsyat, berarti perintah yang diberikan itu maha dahsyat. Kalau peristiwanya saja penting, berarti isinya jauh lebih penting. Kalau Bu Lurah dipanggil Pak Camat secara langsung, atau Bu Lurah dipanggil Bupati secara langsung, berarti ada perintah yang sangat penting. Sehingga kemudian apa? Perintah sholat ini Bapak Ibu menjadi sistem mekanisme kita untuk dialog dengan Allah. Apalagi tadi ini ada anak-anak yang di wisuda. Kamu ingat kalimat ini. Dalilnya kamu ingat. Man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap, omong-omongan dengan Allah, telepon-teleponan dengan Allah, WA-WA-an dengan Allah, DM-DM-an dengan Allah, caranya apa? Falyaqra'il Qur'an. Maka bacalah Al-Quran. Nah, Anda yang mungkin sibuk jarang baca Al-Quran, sholatlah. Karena di dalam sholat ada bacaan Quran. Berarti begitu kamu sholat, kamu sedang omong-omongan dengan Allah. Persoalannya adalah,
Kalau kita ditelepon sama bupati, seorang kepala desa atau camat ditelepon sama bupati, itu khusyuknya minta ampun. Bahkan saya punya teman polisi Pak, Kapolres, ditelepon sama Kapolri. Yang nelpon di Jakarta, yang ditelepon di Jogja, angkat HP sambil siap dan. Ditelepon orang wongnya gue siap dan, kan goblok temen ya. Saking khusyuknya ditelepon sama atasannya. Yang menjadi persoalan adalah kenapa ketika kita dipanggil oleh Allah untuk omong-omongan dengan Allah, tapi hati kita nggak pernah bahagia. Di telepon Allah malah susah. Saya mau tanya, adzan itu panggilan muadzin apa panggilan Allah? Allah. Tapi faktanya banyak orang toyareka ketika dipanggil Allah malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan maning. Tandur ning sawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanggung. Nah, kalau kita dipanggil Allah saja susah, bagaimana kita mau bahagia? Kembali kepada fidunya hasanah. Padahal dalam hadis qudsi Allah sebutkan apa? Idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, kata Allah, maka aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqai, dan ketika hambaku benci ketemu dengan aku, fa karihtu liqa'ahu, maka aku benci ketemu dengan hambaku. Coba apa kalimat seruan adzan itu? Hayya 'alas shalah. He wong toyareka, ayo salat. Malah adzan maning. Padahal apa yang diberikan oleh Allah. Begitu kita mau salat, hayya 'alal falah. He wong toyareka, mari kita meraih kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Artinya apa? Kalau pengen menang, dengar adzan, sholat. Kalau pengen bahagia, dengar adzan, sholat. Kalau pengen sukses, dengar adzan, sholat. Tentara dipanggil atasannya, langsung datang. Kenapa kita dipanggil oleh Allah cuek? Kita itu kan senang dengar adzan cuma sekali, Bapak Ibu. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholate, tapi mergo bukane. Makanya acara saya Kultum Ramadan bareng Gus Miftah di televisi Jawa Timur JTV. Itu penontonnya banyaknya minta ampun. Orang Jogja nonton JTV, orang Purbalingga nonton JTV. TV-TV Jakarta kalah. Saya bahatin, orang-orang ternyata suka dengan ceramah saya di TV. Ternyata enggak. Kenapa orang Purbalingga nontonnya TV Jawa Timur bukan TV Jakarta? Karena Jawa Timur adzan maghribnya luweh gasik, luweh gelis, keprimen. Sing kurang ajar anak inyong, adzan ngasar buka puasa. Saya bilang, kenapa kamu adzan ngasar sudah buka puasa, nak? Dijawab, mohon maaf, Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar. Adzannya pada, matamu ya, adzan ya pada. Nah, kesimpulannya adalah, kalau kita pengen fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, ingat dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Bahkan kalau Anda pengen tahu seberapa dekat Allah dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai kita tata yuk. Mungkin kita ibadah tidak membuat kita kaya, tapi yakinlah ibadah membuat kita tenang. Mungkin dengan ibadah kita tidak punya banyak uang, tapi dengan ibadah membuat hati kita tenang, nyaman. Padahal yang dicari itu siapa?
hati yang nyaman. Dan siapa orang yang akan datang kepada Allah dengan selamat? Ilaman atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana hatinya selamat kalau tidak ayem, Bu? Syarat untuk hati yang selamat adalah hati yang ayem. Kenapa? Qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Kalau hatimu rumahnya Allah, dengar adat, harusnya nyambung. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan fungsi hati itu adalah al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Kalau kamu dengar adzan susah, berarti nggak ada sinyal ketuhanan di dalam hatimu. Tapi ketika kamu dengar adzan hatimu nyaut, berarti ada sinyalnya dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayam. Diajak dzikir, ayam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hebatnya orang NU, Pak. Supaya kita khusyuk, sampai cara dzikir pun itu diatur. Bagaimana caranya? Dengan menggoyangkan kepala. Yang kata orang Wahabi ini bid'ah. Tapi bagi orang NU nikmat. Saya ditanya Bu Kades, kenapa orang NU kalau dzikir harus pakai menggoyangkan kepala? Kita bikin contoh kasus. Bikin kopi. Ada gelasnya, ada kopinya, ada gulanya, ada air panasnya. Diaduk. Satu bikin kopi, ada gelasnya, kopi, gula, air panasnya, tidak diaduk. Kira-kira lebih nikmat yang diaduk apa enggak? Diaduk. Ibu-ibu pilih mana? Diaduk-aduk apa didiamkan saja? Ya enak diaduk-aduk. Masa pengajian, masa tahlilan dzikir kok sepanang. Abdul dzikri fala manahu la ilallah. Enggak menarik. Ya diaduk-aduk. Bu. Diudek-udek. Bu Kades, diudek-udek. Makanya kalau orang NU supaya lebih khusyuk, qalbun mukmin baitullah nyambung, dia terus demikian rupa. Afdalu dzikri fa'lam anau, ada yang semangatnya minta ampun. Afdalu dzikri fa'lam anau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang kayak entong di lor dikidul. Afdalu dzikri fa'lam anau la ilallah. Ora apa-apa, yang penting hatinya nyambung. Ana sing cepete ra umum. Afdalu dzikri fa'lam anau la ilallah. Ada yang kemayu. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Siapa kia? Kaime to ya reka. Sehingga apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dzikir. Sehingga Bapak Ibu, tujuan akhir dari perintah sholat itu adalah menjadikan hati kita mutmainnah. Kenapa? Karena di dalam sholat ada dzikir, di dalam sholat ada bacaan Quran yang kita langsung omong-omongan dengan Allah. Itu artinya kalau kamu sudah sholat, hatimu tidak nyaman, berarti ada yang salah dengan sholatmu. Lah keprimen, sholatnya belas orang nganggo penjiwaan. Cepetnya ra umum. Allahu Akbar. Tunggu drosor. Ngatek maning, tunggu drosor. Maka saya sendiri juga tidak setuju kalau orang traweh itu terlalu cepat. Ya cepat boleh, tapi ya jangan ngawur temen ya. Masa kayak yang Blitar kayak 20 rakaat 5 menit. Lagi keprimen ya. Sing diwaca apa? Dalin. Loh, kalau saya daripada membacanya terlalu cepat, mendingan
Baca Fatihah saja, nggak usah baca surat. Wong membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Boleh. Daripada membaca Al-Kafirun satu ayat malah nggak komplit. Atau bacanya pendek saja. Umpamane kiai niki arane siapa? Pak Kiai siapa? Pak Dalail. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Dalail. Bismillahirrahmanirrahim. Non. Allahu akbar. Baca Fatihah tok tanpa surat itu hukumnya sah. Yang menjadi masalah baca surat tapi nggak baca surat Fatihah. Anak ya Pak, imamnya lali Jumatan. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Lali baca Fatihah. Sama makmumnya diingatkan. Subhanallah. Imamnya lupa. Salahnya di mana? Diulangi, dipikir kurang fasih. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya saya bantar. Subhanallah. Pak Dalail semakin bingung. Diulangi maning. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum burine imam bengok banter banget. Fatihah. Sing bengok Fatihah kayak batal apa ora? Ya batal. Kan bukan bacaan sholat. Sampingnya Pak Camat nasihati, ora kena ngomong. Batal Pak Camat. Sampingnya banjir ngomong dewek, untung nyong ora ngomong. Ya batal kabeh. Jadi ini juga apa ya Mas ya, kritik konstruktif ya. Ya cepet ya cepet, tapi ya jangan cepet-cepet kayak gini. Masa 23 rakaat 5 menit 7 menit keprimen. Pasti nggak akan ada tumak ninahnya. Kayak yang tengah sawah siapa ya? Menungsa apa demit kayak ya? Ada orang ternyata di sana. Saya pikir wong-wongan, orang-orangan. Masa pengajian ada penampakan? Hampir saja saya bacakan ayat kursi. Kalau dia nggak perlu bacakan ayat kursi, caranya ambil kursinya, lempar kepalanya sana. Pelangi kursi. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita minta sama Allah. Begitu kita sholat, hati kita nyaman. Insya Allah, apapun keadaan yang kita dapati, kita suka, kita bersyukur, kita duka, kita bersabar. Sehingga Bapak Ibu yang saya muliakan, pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan yang tenang di tengah badai yang paling hebat. Siapa itu? Orang-orang yang menjaga sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menjaga sholatnya. Amin Allahumma amin. Sudah 4:30. Apa? Jamnya rusak, matane larang ya. Pamer. Aku nggak pamer. Copot baisin. Semoga lali. Yuk tanggo maning. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Bapaknya cincinnya apa? Lihat. Oh, batu nisan. Ya beda kalau kiai ini artis ya beda. Kita baca hasbi Rabbi 3 kali. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh panitia dan masyarakat Toyareka matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.